Halo, selamat gini hari. Kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan juga teman-temannya. Di video kali ini gue ingin menjawab pertanyaan yang paling banyak ditanyakan baik di channel YouTube Selamat Gini Hari, Facebooknya ataupun di Instagramnya yang datang secara direct message. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini datang mungkin dari mereka yang baru ingin bergabung di kegiatan airsoft gun. Jadi sifat pertanyaan itu sifatnya basic, mendasar. Tapi buat teman-teman yang sudah lama berkecimpung di kegiatan ini, boleh juga menyimak, mungkin nanti untuk bisa mengkoreksi ucapan gua ataupun menambahkan informasi yang tidak terjawab lewat video ini di kolom komentar. Tapi gue ingatkan sekali lagi buat teman-teman yang baru ingin bergabung dan ingin memiliki kegiatan dan ingin memiliki unit airsoft gun, buang jauh-jauh pikiran kalian bahwa memiliki airsoft gun untuk kebutuhan bela diri ataupun gaya-gayaan ataupun buat sosokan, gagah-gagahan, itu harus dibuang jauh-jauh dari pikiran kalian yang ingin memiliki unit airsoft gun. Karena unit airsoft gun adalah untuk kebutuhan olahraga semata, tidak lebih dari itu, teman-teman. Gitu. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, terima kasih. Dan channel ini adalah channel yang membahas tentang kegiatan airsoft gun kebanyakan, seperti misalnya perang-perangannya, lalu juga ada ngobrol sama para penggiat airsoft gun, lalu juga tentang review unit, apalagi ya, banyak lah pokoknya tentang seputaran kegiatan hobi airsoft gun. Oke, langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Jadi pertanyaannya itu sudah gue rangkum ke dalam notes ini biar gue nggak kegok gitu. Jadi ini pertama datang dari Bang Saipul. Kayaknya kalau di pertanyaannya Bang Saipul ini masih sekolah karena berkaitan sama umurnya. Jadi ditanya, Bang, gue ini masih sekolah alias pelajar. Gue lagi tertariknya nontonin video sukir, video perang-perangan anak-anak airsoft gitu. Sementara gue masih sekolah, bisa nggak sih gue beli unit airsoft gun? Nah, kalau yang dari gue tahu, dari kemasan unit airsoft gun sendiri itu sudah ditulisin tuh di kardusnya. Batas minimal orang-orang yang bisa beli unit airsoft gun itu batasnya umur 18 tahun ke atas. Ya kan? Jadi, kalau lu misalnya anak sekolahan nih, yang kagak naik-naik sekelas, ya umur lu bisa 20 tahun, ya tetapnya bisa. Karena batasannya umur, bukan batasannya pelajar, statusnya. Begitu. Jadi, ya minimal tadi 18 tahun ke atas. Nah, bagaimana yang kagak belum 18 tahun ke atas? Ya bisa diwakilkan oleh orang tua atau kakaknya yang sudah umurnya lebih dari 18 tahun, teman-teman. Jadi kepemilikan unitnya, kepemilikan unit orang tuanya, bukan atas nama lu sendiri, atas nama lu pribadi, begitu. Jadi buat yang ingin membeli unit airsoft gun atas nama pribadi, ya tunggu-tunggu aja lah, ya kan? Sabar-sabar aja, nabung-nabung. Ketika beli umur 19 tahun, nama yang tercetak adalah nama lu, teman-teman. Gitu. Oke, semoga bisa terjawab. Buat teman-teman yang ingin nambahin, silakan di kolom komentar. Masuk ke pertanyaan kedua dari Bang Hadi. Nah, Bang Hadi ini dibilang sebenarnya dia sudah punya hobi yang ditekunin udah lama. Itu hobi trail katanya. Hobi trail, hobi motor-motoran terabas lah, naik motor trail. Tapi di salah satu membernya juga punya hobi airsoft gun. Dia diracunin nih. Dia diajak main katanya nih sama si temennya ini, main datang ke lapangan sukir di daerah Bekasi, dan dia tertarik nih keracunan nih. Nah, karena dia belum mendapatkan klub nih, ya kan, alias belum punya klub, tapi pengen, namanya orang pengen baru, pengen punya airsoft gun ya, pengen kebelet kali ya, jadi pengen punya dulu nih. Jadi pertanyaannya adalah, Bang, bagaimana sama gua yang belum punya klub, bisa punya airsoft gun kagak? Nah, ini akan gue jawab berdasarkan apa yang gue tahu, karena gue sering main ke store, ya kan. Jadi gue juga dapat info-info dari teman-teman yang ada di sana di store, bahwasanya pembelian unit airsoft gun salah satu syaratnya adalah sudah berada di klub airsoft gun yang resmi, yang berada di naungan organisasi airsoft gun yang legal. Yang tahu adalah ada ABU, ada Porgasi, ada
Ada apa lagi ya? FAI, ada INASOK, ya kan. Kalau gue salah kata mohon dikoreksi tentang keberadaan organisasi yang sekarang ini, gitu kan. Atau ada tambahan lain silakan tambahkan di kolom komentar. Jadi memang seperti itu peraturan teman-teman. Karena nanti ketika mau beli unit airsoft gun ditanya nih sama si toko atau admin toko, ada nggak surat rekomendasi dari klub? Artinya lu itu sudah direkomendasikan sama klub yang ada di naungan lu atau yang lu berada di situ, ya kan. Bosannya si A bener-bener ada di klub gue nih, sudah gue rekomendasiin, dia itu memang oke, ataupun ada di klub gue. Nah surat itu kan diminta sama store gitu. Buat apa sih kok gitu banget, ribet banget ya. Semua itu untuk kenyamanan kita bersama bermain, ya kan. Jadi didata nih siapa-siapa aja orang yang ada di Indonesia nih yang memiliki unit airsoft gun. Jadi kalau ada penyalahgunaan langsung ke deteksi atau terdata gitu. Ini semua membuat kenyamanan lah, bukan dibuat ribet-ribet. Begitu teman-teman. Bang Hadi, jadi silakan Bang Hadi sering-sering lagi ngumpul sama teman-teman airsoft gun dan coba pilih mana klub yang ada yang kalian yang dirasa enak. Masuk aja di klub dulu. Nanti dari klub minta surat rekomendasi. Bosannya kalau itu sudah berada di klub tersebut, lalu dibawalah ke toko. Begitu. Oke, masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu, nah ini paling banyak banget pertanyaannya ketika gue nge-review unit di toko tentang syarat pembelian unit airsoft gun. Oke, gue akan lagi jawab pertanyaan ini sesuai apa yang gue tahu. Apabila teman-teman ada yang mau nambahkan, silakan di kolom komentar, tapi nggak usah dibuat ribut, nggak usah dibuat rame. Kita semua ini hanya sebuah hobi yang memang harus dibuat nyaman lah. Jadi syarat-syarat yang gue tahu adalah, pertama, fotokopi KTP, fotokopi KK, lalu SKCK, surat kelakuan baik kalau nggak salah ya, yang diurus di Polres atau di Polda gitu, pokoknya di kantor polisi lah, SKCK. Lalu surat dari KTA, surat dari klub, dari gue ngomongin pertama di Bang Hadi itu. Lalu fotokopi, pas foto 4x6, background biru atau merah gitu. Nah, berkas-berkas tadi itu harus dikumpulkan secara bersamaan, lalu dibawa ke toko. Ketika nanti ditanya itu sudah lengkap, lalu bisa dibeli. Jadi kalau belum dilengkapi berkas-berkas itu, biasanya toko akan menahan dulu sampai dilengkapi baru bisa dibeli gitu. Kenapa ribet? Tadi lagi gue bilang, balik lagi, karena memang sudah dibuat peraturannya di Perpol nomor 5 tahun 2018. Nggak usah dibuat ribet, ini semua buat kenyamanan kita bersama, ya kan. Jadi kalau ada salah-salah penggunaan airsoft gun sudah ketahuan gitu. Kalau nggak mau ribet, masih banyak hobi lain yang nggak ribet. Seperti misalnya main karambol, main gaple, itu kan nggak ribet. Ya semua hobi menurut gua ada tingkat kesulitannya masing-masing, tingkat keribetannya ya, untuk bisa memainkan atau bergabung di hobi yang ingin kita tuju. Tinggal bagaimana kita emang niat baik kita, niat semangat kita buat masuk ke hobi itu, ya gua rasa nggak akan ngerasa ribet. Tentunya akan jalani dengan ikhlas, begitu kalau kata Bang Haji. Oke teman-teman, masuk ke pertanyaan berikutnya dari Bang Sofyan. Ini Bang Sofyan ngomongin masalah unit plastik katanya. Jadi dia nonton review unit gua yang di toko, ditanya, Bang, kalau unit-unit yang nggak metal, artinya bahan dasarnya plastik atau polimer, yang gue tangkap nih ya, apakah harus digrafir juga? Sebenarnya video ini sudah pernah gue jawab. Waktu itu gue lagi di UI, di Velpes UI, di tempatnya Om Eri, gue jawab. Jadi yang gue tangkap dari pertanyaan dia adalah, karena dia sering melihat unit review gue adalah berbahan dasar metal, ada di toko, itu kan digrafir semua. Lalu apakah yang mungkin seperti merek-merek The Cobra ataupun WGB, Water Gel Blaster, yang bahannya dasar dari plastik, itu perlu nggak? Jadi di video yang gue pernah jawab itu, gue balikan lagi. Sekarang kembali ke individunya masing-masing, niatnya apa. Kalau memang, jadi
yang harus digrafir yang pernah gue tahu adalah memang dari dimensinya, dari finishingnya, dari cara operasional unit itu sendiri sudah mendekati senjata api. Itu yang benar harus digrafir. Tapi kalau memang skalanya tidak seperti unit realnya, ataupun finishingnya, ataupun materinya tidak seperti realnya, itu harus dikembalikan ke individu masing-masing. Kalau memang rasa ingin nyaman, silakan langsung aja belilah yang sudah digrafir. Tapi kalau ngerasa ini kan cuma mainan, dan ini gue pakai ketika di lapangan skirmish saja, nggak gue bawa ke luar rumah, itu sudah pemikiran yang bagus. Artinya lu sudah punya dasar bahwasanya ini adalah memang kalau dibawa ke tempat umum mungkin bisa ada orang yang merasa khawatir atau takut, jadi lebih baik gue nggak keluarin. Kan sekarang juga banyak tuh anak-anak kalau lagi lebaran ya kan, beli unit di pasar Gembrong, pasar Senen, ditenteng sama maknya, itu kan udah kelihatan banget ya kan, udah kelihatan banget mainan. Jadi ya nggak perlu amat kalau yang dimaksud seperti itu, yang pelurunya gede-gede, yang pelurunya warna-warni ya gitu kan. Nah sekarang tinggal kembalikan lagi, kalaupun nggak perlu dan lu sudah punya dasar pemikiran unit itu tidak perlu dikeluarkan di tempat umum, harus dibawa ke tempat main, itu sudah bagus. Jadi sudah dikembalikan ke lubang gitu untuk unit-unit yang gue tangkap maksudnya seperti itu ya. Oke, langsung pertanyaan berikutnya. Ini datang dari Bang Rido. Bang Rido nanyain nih, Bang, ada nggak Bang unit di bawah harga 3 juta atau 2 juta? Ya ada lah Bang. Unit-unit sekarang itu kan bervariasi harganya. Tentunya ada harga juga ada kualitas, ada harga juga ada material yang harus didapat gitu kan. Kalau mungkin yang teman-teman Bang Sopen lihat di review unit gua, memang itu kelasnya kelas premium. Artinya sudah datang dari brand-brand yang ternama di luar sana, lalu kan juga punya materinya, materi dari metal, finishing juga finishing yang nggak main-main gitu kan. Jadi ya harganya memang segitu. Karena juga kenapa mahal banget, kok bisa mahal banget? Yang gue tahu dari info dari orang toko, ya memang sekarang sudah melalui proses screening lah dari teman-teman yang ada di mana, biaya cukai ya kan, ada biayanya, lalu kan juga ada biaya ya mungkin penggrafiran, jadi harganya jadi bertambah lah. Nah kalau dibilang harga yang 3 juta 2 juta ya ada juga mungkin seperti water gel blaster ya kan, dimana unitnya mirip sekali dengan unit airsoft gun, mungkin skalanya agak lebih kecil dan pelurunya itu terbuat dari gel, seperti semacamnya gel apa ya, kayak foam lah, bukan foam, kalau foam lebih lembut, ini gel lah, kayak kelereng tapi lembut, kalau ketembak pecah. Kalau peluru airsoft gun kan terbuat dari bahan plastik yang berdiameter 6 mm ya. Tapi kalau water gel blaster tuh agak lebih besar dan dia mudah pecah gitu kalau tembak. Lalu juga ada unit-unit spring seperti tadi dari aku sebutin merek-merek The Cobra gitu kan, itu juga yang bisa dirakit sendiri ya kan. Itu ya yang gue tahu juga teman-teman penggiat water gel blaster ataupun spring itu harganya mungkin masih di bawah 2 jutaan lah, 1,5 atau sampai 2-an lah gitu. Dan kalau dibilang mungkin jelek kali, nggak bisa nembak jauh segala macam, jangan salah, teman-teman juga ada yang bisa mengupgrade, jadi unitnya bisa lebih bagus jangkauannya ya kan, partnya juga lebih awet. Jadi ada orang-orang memang spesial mengupgrade unit-unit tipe spring ataupun water gel blaster supaya lebih enak dimainkan gitu teman-teman. Di mana nyarinya? Ya sejauh ini sih kalau gue tahu dari antar teman-teman yang ada di klub, misalnya klub-klub anak-anak water gel blaster itu sering ya, mereka berdiskusi lah, mungkin ada yang bisa memberikan linknya ataupun menjual belikan unit itu atau memberikan saran lah di mana belinya. Kalau di Tokopedia atau kalau di toko-toko online shop, gue juga kurang paham karena gue nggak searching itu, tapi adalah, silakan coba aja cari-cari, kayaknya ada gitu. Tapi buat teman-teman yang memang bergelut di dunia water gel blaster ataupun unit spring kekobraan, silakan ngobrol di kolom komentar, memberikan informasi yang lebih detail daripada gua gitu.
Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya. Apa nih? Dari Bang Indra, nanyanya tempat beli airsoft gun. Tempat beli airsoft gun. Jadi ya, yang gue tahu ada beberapa ya kan, tempat jual beli unit airsoft gun yang legal. Jadi cari tempat atau toko yang memang legal. Artinya ketika kita beli unit tersebut, unit sudah tergrafir, ya kan? Sudah, tokonya itu memang benar-benar sudah melalui screening dari pihak yang berwajib boleh menjual belikan unit airsoft gun itu. Ciri-cirinya apa? Di unitnya sudah ada grafirannya. Tanya, bang ini sudah digrafir belum? Bang ini resmi nggak? Ada suratnya nggak? Ketika ketemu beli di toko tersebut, jangan beli yang bodong. Jadi airsoft gun itu kayak motor model sekarang teman-teman. Ada grafirnya, ada nomor apa ya? Kalau di motor kan ada nomor platnya tuh, nomor plat, nomor rangka. Nah, sama kayak airsoft gun sekarang ada nomor rangkanya di bodinya. Jadi itu buat didata tuh, yang beli unit ini, yang memiliki unit ini itu siapa? Di sana tuh udah ada nama-namanya, begitu katanya mah, gitu. Jadi silakan teman-teman beli di toko-toko yang resmi. Kalau gue bisa ngejawab karena gue sering mereview unit toko di Tosaurus, ya silakan aja datang ke toko Tosaurus yang ada di Senayan Trade Center, Jakarta Pusat. Kayak apa tempatnya? Ya, silakan scroll di bawah video ini, itu kelihatan toko-tokonya jual apa aja. Di luar toko Tosaurus masih banyak yang lagi. Silakan aja cari di Google ataupun di Facebook lah, ada banyak kok. Tapi wanti-wanti carilah toko unit airsoft gun yang menjual unitnya secara resmi. Oke. Lalu datang dari masing tadi nih. Lalu gimana tentang kalau beli gears-gearsnya? Nah, gears-gearsnya kalau gue yang tahu, dulu gue beli gears itu berdasarkan PO, teman-teman. Kalau di Facebook tuh banyak sekali Facebook yang membahas tentang kegiatan airsoft gun, ya kan, komunitas airsoft gun itu kadang-kadang juga menjual belikan gears atau peralatan yang kita pakai di kegiatan hobi ini, teman-teman. Baik itu PO ataupun baik itu jual beli koleksi mereka sendiri. Tapi kalau toko offline-nya, ya setahu gue ada juga tuh di Senayan Trade Center di STC, namanya Airsoft Kin kalau nggak salah. Di Point Square juga ada, dulu ada namanya World Airsoft. Tapi gue nggak tahu ya update sekarang tuh toko online-nya di mana. Yang gue tahu toko offline-nya itu ada di, tadi gue bilang di STC, namanya Airsoft Kin. Itu jual-jual gears airsoft gun atau peralatan airsoft gun. Oke. Masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Bang siapa? Bang Simpruk. Nah, Simpruk kayak nama tempat coy. Dia nanya nih, tempat main airsoft gun. Aduh. Jadi tempat main airsoft gun itu udah banyak banget karena memang kegiatan ini sudah legal, sudah resmi, ya kan. Jadi udah banyak sekali ada di, baik itu yang di indoor ataupun di outdoor. Kalau di indoor kita sebut aja bisa di M7 Tactical, ada di Kuningan City. Lalu juga ada di Lipo Mall Puri, lalu juga ada di Pluit Village, ya kan? Ada di Kelapa Gading juga yang indoor itu kan. Kalau yang di outdoor itu juga ada di Depok seperti di Battle Fest ya, UI itu di outdoor di hutan-hutan gitu. Jadi banyak, gue juga pernah ngebahas ada 10 tempat bermain airsoft gun, tapi gue mungkin udah nggak update ya. Silakannya scroll di video bawah ini, pernah ngebahas tentang di mana tempat bermain airsoft gun yang masih aktif. Nah, pertanyaan terakhir, ini yang salah datang dari Bang Jikri, masalah FPS. Dia sebelumnya main berburu lah, ya kan. Jadi pengen main airsoft gun daripada nembakin binatang berburu, ya kan. Dia cuma ingin menembak orang, ya kan, dengan menggunakan airsoft gun. FPS yang aman tuh berapa? FPS yang sudah disetujui itu berapa? Jadi yang gue tahu FPS itu paling maksimal adalah 420 FPS, teman-teman. Mungkin ada juga bilang kalau buat sniper spring itu mungkin 500. Tapi kita ambil amannya lah 420 lah. Baik itu untuk
tipe gas atau tipe spring ataupun tipe IG menggunakan baterai. Biasanya kalau open box, baik itu rifle menggunakan IG ataupun gas, itu kisaran antara 360 sampai 400 fps. Kalau teman-teman mau upgrade silakan, tapi ingat batasannya adalah 420 yang aman. Biasanya kalau kita bermain di teman-teman airsoft gun yang mempunyai peraturan sebelum bermain harus di krono dulu atau dites dulu unitnya, itu maksimal ada 420. Dilewatin itu misalnya 430 atau 450 biasanya tidak dibolehkan untuk bermain bersama gitu. Itu batas aman kalau kita bermain bersama teman gitu. Ingat kalau lagi main airsoft gun perang-perangan, yang ditembakin itu adalah teman-teman juga, bukan musuh. Jadi nggak usah gemes kalau nembakin temannya sendiri begitu. Oke, gue rasa cukup sekian dulu. Nanti gue lanjutin lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Jika ada pertanyaan atau jawaban gue yang dirasa nggak serak atau nggak pas, silakan aja ditambahin di kolom komentar. Sekali lagi nggak usah ribut-ribut, kita buat santai dan senyaman mungkin dalam berdiskusi. Karena sekali lagi ini adalah hobi buat fun, bukan buat heboh-hebohan nanti buat heboh-hebohnya negatif gitu teman-teman. Oke, sampai jumpa di video SG berikutnya. Dadah.